Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yakun. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 16 Krui beserta wakil. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Oke, pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana pada materi kali ini saya akan memaparkan berupa materi-materi yang ada di budaya positif. Di budaya positif, pendidikan yang berkualitas itu tidak terlepas dari budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar wujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Di sini budaya positif, kita ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar peserta didik, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Stimulus respon teori adalah proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Saya beranggapan bahwa saya bisa mengontrol murid, padahal tidak sama sekali. Di teori kontrol yaitu bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen Covey atau Principle Center Leadership tahun 1991, dia mengatakan bahwa begini: bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini kita ada dua kolom, yaitu tentang perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada beberapa poin Bapak Ibu. Di stimulus respon, saya bacakan satu-satu. Itu poin-poinnya ialah ada realitas atau kebutuhan kita sama. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, yaitu realitasnya dia berbeda. Yang kedua, dia setiap orang memiliki gambaran berbeda juga. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ialah model berpikir menang-menang. Di minkonsepsi tentang makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Nah, di sini kita ada ilustrasi tentang konsepsi tentang teori kontrol. Di gambar slide ini ada 4 poin. Yang pertama itu ialah ilusi guru mengontrol murid. Yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiganya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di konsepsi tentang makna kontrol, di pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Di sini Bapak Ibu, saya ingin menanyakan, kira-kira yang terlintas di benak pikiran Bapak Ibu sekalian, disiplin itu merupakan seperti apa? Tata tertib, peraturan, hukuman. Itu dia lebih penekanan ya, gitu ya. Dan harus dipatuhi. Oke. Di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib yang diucapkan oleh Pak Medi tadi. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ya, berarti masuk semua tadi yang disampaikan oleh Pak Medi dan rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali.
Karena di dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi yang dimaksud sini ialah dari diri kita sendiri, kita itu harus ada motivasi di diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita ialah terutama kita sebagai tenaga pendidik itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dia dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ialah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individunya masing-masing. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan pasti telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di disiplin positif, di sini ada dua kolom ya. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di sini disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di kolom sampingnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa hukuman. Jadi di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka tuh bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, atau untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang, dan apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Di poin 3, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang mau
biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini ada satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Di sini kita ada pendekatan disiplin positif ya. Jadi tidaklah semata-mata tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik kita sebagai guru, orang tua ataupun orang dewasa, yang nantinya akan memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun kelompok. Merupakan kemampuan individual pendidik untuk mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan di sekolah. Di sini kita ada nilai-nilai kebajikan ya. Jadi ada 3 kolom. Ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari sukunya, agamanya, bahasanya maupun latar belakangnya. Dan ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di kolom profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan di IGO Primary Years Program atau BIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan di keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kita ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Jadi yang untuk di bertahan hidup itu ada makanan, pakaian,
sosial, keamanan dan kesehatan. Sedangkan di kasih sayang dan rasa terima kasih, di situ kita ada namanya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan kita menjadi bagian dari kelompok tersebut. Di kolom penguasaan isinya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedangkan di kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan di kesenangan yaitu ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar yang mereka percaya. Mereka akan tetap berperilaku dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, sebenarnya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Di motivasi perilaku manusia, di sini ada yang di paling atas yaitu motivasi ekstrinsik. Dia ada dua, itu yang di sebelah kiri yaitulah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sedangkan yang di sampingnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan di motivasi intrinsik tersendiri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita ada 3 kolom lagi yaitu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sedangkan hukuman itu dia sifatnya tidak terencana ya atau tiba-tiba, dan murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia bersifatnya satu arah, dan beberapa hukuman biasanya itu berupa fisik atau psikis. Sedangkan di konsekuensi itu dia terencana atau disepakati sesuai peraturan yang ada. Murid juga tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi dia memproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini kita ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang tiga dia bersifat seperti teman, yang keempat dia pemantau, dan yang kelima itu dia sebagai seperti seorang manajer. Oke, dan di sini ada sedikit cuplikan video. Oke, Bapak Ibu bisa menyaksikan ini kita ada berupa video dari berikut ya untuk belajar. Silakan menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya.
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh nilai kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Guru BK ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, jadi udah selesai membantu ini untuk cuplikan videonya. Mudah-mudahan dari cuplikan video tadi itu bisa menjadi refleksi kita bersama. Bisa menjadi refleksi kita bersama. Jadi dari cuplikan yang kita lihat tadi itu ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau kata tadi pematerinya tadi gak gampang ya, khususnya kita sebagai pendidik bisa untuk mencapai di level manager, karena di level tersebut itu kita bisa membuat peserta didik kita memiliki motivasi dari intrinsik, dia juga bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, dan untuk mencapai di level manager ini pasti kita semua butuh proses. Pasti pelan-pelan kita bisa untuk di tahap manajer, karena untuk di penghukum itu kita secara tak langsung apa-apa tuh selalu membuat orang itu merasa bersalah, dan itu pun tadi yang kata pemateri juga sampaikan, itu takut nanti anak-anak kita tuh kalau dia tak suka sama kita dia simpan dendam. Itu takutnya ya kalau ada berontak nanti begitu pulang sekolah kita dijegat, kita dijunjung jalan kan ada yang belakang nanti. Terus karena di 5 posisi kontrol guru ini khususnya penghukum, karena saya pernah punya pengalaman itu di kawan saya sendiri sih. Itu salah satunya waktu pas pada saat saya masih PPL waktu itu. Jadi karena tersebut itu badannya besar, tinggi, dan karena saya merupakan Bandung, jadi ketika ditegur oleh kawan saya, mungkin dia merasa tidak terima, minta mau bagaimana begitu pulangnya, dia sebelah dulu. Jadi agak bahaya. Jadi kita fleksibel aja, di mana yang kira-kira bisa membuat kita nyaman dalam 5 posisi kontrol, tetapi bisa memberikan motivasi intrinsik di murid-murid kita yang ada di sekolah ini. Oke, ice breaking ya. Jadi tadi juga belum ya. Jadi ya bolehlah siang inilah. Jadi biar nggak ngantuk gitu ya.
kita di sini SPP-nya simpel-simpel aja sih. Jadi kalau kita pernah bermain swing, itu kita ada jempol, telunjuk, dan kelingking. Jadi kalau yang kelingking ini kan kalahnya sama telunjuk, yang telunjuk kalahnya sama yang jempol, sedangkan yang jempol kalahnya sama yang kelingking. Nah ini akan kita balik. Jadi kalaupun seumpamanya saya mengatakan kelingking, itu yang bisa kalahin dia kan telunjuk. Nah ini kebalikannya. Jadi kita jawabnya jempol. Kembali. Jadi gini, pokoknya saya bilang kelingking. Kalau normalnya kan kelingking itu kalahnya sama telunjuk. Nah berarti kalau saya jawab kelingking, jempol. Gitu. Jadi kalau memang saya telunjuk, jangan kelingking. Nah jadi secara langsung untuk ini sih, atau untuk konsen ya. Jadi untuk kalian ngantuk bisa ya. Oke, bisa kita mulai ya. Yang pertama saya jawab telunjuk. Pak Medi cepat. Oh, Bu Dewi juga cepat. Kalau saya kelingking. Oke kan, berarti Kak Mary sebenarnya. Memang kadang-kadang kalau bikin muter, cuma kan biasanya kan tujuannya kelingking kan biar konsen lagi ya. Kalau saya jawab telunjuk. Kelingking, oke, cukup lah ya. Bisa, saya juga tadi dapat es kelingking ini mikir-mikir sendiri sih apa ya kira-kira ya. Cuma spontan aja jadi ya udah lah, biar simpel aja. Oke, di pihak kenyang kelas di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Salah satunya yaitu mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm atau safety belt saat berkendara. Jadi safety belt itu digunakan pada saat kalau kita menggunakan mobil ya, sabuk pengaman. Dan yang kedua itu mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak saat pandemi COVID-19. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih dalam dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan masyarakat seseorang. Atau yang ditebak juga ini kenapa kita di yang pertama harus menggunakan helm atau safety belt saat berkendara. Biar tadi razia polisi kata Bu Dewi, meminimalisir kecelakaan. Terus apa lagi? Melindungi kepala ya. Oke. Jawaban dari Bapak Ibu semuanya betul. Karena yang paling urgent itu kata Pak Medi tadi bukan dapat melindungi kepala, karena dengan sadarnya kita berlalu lintas itu secara langsung kita tidak membahayakan diri kita dan juga orang lain, karena kalau kita berkendara tidak aman atau tidak safety ya, itu yang ditakutkan pada saat begitu kita jatuh adanya benturan yang keras gitu. Jadi kalaupun kita tidak memakai helm sangat riskan gitu, karena kebanyakan seseorang juga kadang sudah safety juga kadang masih kurang aman juga gitu. Jadi emang balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke, di pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan sebelum makan? Menjaga kesehatan atau kebersihan ya. Jadi di sini jelas dia unsurnya untuk diri kita sendiri juga, karena terutama ini juga bisa kita budayakan ke anak-anak kita khususnya di sekolah untuk membiasakan mereka mencuci tangan sebelum makan, karena kebanyakan dari anak-anak sekarang itu mereka kurang kesadaran, jadi selalu berpikiran mungkin karena kuman atau karena kotoran itu nggak begitu nampak di tangan, jadi mereka selalu berpikir masih bersih, padahal
kita nggak tahu gitu apa yang sudah menempel di tangan kita, sehingga kalau kita nggak mencuci tangan dengan bersih, begitu kita makan kan takutnya nanti kotoran atau kuman yang ada di tangan itu ikut masuk ke dalam tubuh kita, dan takutnya itu nanti akan membuat kita bisa sakit, khususnya mungkin sakit perut atau yang lain-lainnya. Dan yang poin terakhir ini pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak saat pandemi COVID-19? Agar tidak tertular. Keselamatan kita juga dan orang lain. Iya, karena pada saat pandemi COVID-19 itu kita benar-benar langsung kayak dibatasi ya, apapun kita selalu dibatasi. Jadi mau ketemu orang juga kita takut karena takut tertular atau seperti apa, karena pada saat itu pandemi COVID-19 ini lagi, kalau bahasa mobil ini lagi OP ya Pak Beben, lagi OP, jadi lagi ngeri-ngerinya gitu. Jadi sekarang jarak dekat aja bisa nular, bersentuhan juga bisa nular, dan bisa mengakibatkan pada saat itu kematian yang lumayan banyak. Jadi sampai masuk berita dunia lah. Jadi alhamdulillah saat ini juga sudah ada lagi, dan mudah-mudahan kita semua tetap selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, di sini ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi kalau kita meyakini sesuatu, contohnya seperti tadi, contoh hal kecil pada saat berkendara tadi, kalau kita yakin kalau kita tidak safety dalam berkendara, kita yakin nanti kalau terkena musibah pasti akan bisa cedera, mungkin parah-parahnya bisa lebih fatal ya. Nah, jadi keyakinan itulah yang bisa disepakati baik itu secara tersirat ataupun tersurat. Di keyakinan kelas itu kita dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dan guru. Ini bersifatnya universal. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah. Jadi kalau dia universal ini dia bisa global ya, berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama antara kita dan murid. Dan sedang kalau peraturan ini dia sifatnya satu arah. Jadi kalau memang peraturannya A, ya seperti A itu. Di sini ini ada contoh penerapan dengan posisi kontrol guru. Di sini saya mengambil kasus ada seorang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau di posisi kontrol yang terhukum itu contohnya bisa saja kita memberi hukuman, yaitu dia hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi udah kayak patung di Tanjung Karang yang dulu dari pakai BK atau patung yang hormatnya itu berjam-jamnya malah lama. Sekarang udah ada lagi patungnya. Terus yang pembuat rasa bersalah itu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi ini kita seolah-olah kayak membuat anak itu merasa bersalah ya. Jadi nantinya anak itu berpikir, aduh anak saya jadi aduh anak saya bisa. Jadi secara langsung ada beban tersendiri gitu dari tersebut. Dan kalau di posisi kontrol kita sebagai teman, di sini ada kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di posisi kontrol seperti teman ini, kita terhadap anak lebih santai atau lebih enjoy lah untuk memberikan arahan gitu. Cuman terkadang kita juga sebagai peserta didik, kalau saya lihat harus fleksibel juga. Kita juga harus melihat juga peserta didiknya seperti apa. Karena terkadang anak-anak kita juga dalam sekarang ini banyak yang berbuat sesuatu itu
mendapatkan apa yang mereka dapatkan pada saat di lingkungan rumahnya gitu. Jadi mungkin dibuat-buat sendiri lah. Kalau kata kita sih bahasanya campur ya ini gitu. Dan kalau di posisi pemantau, di sini ada kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Di sini juga untuk posisi kontrol sebagai pemantau, kita bisa memberikan konsekuensi terhadap peserta didik. Jadi anak itu apa yang dia lakukan itu ada konsekuensinya. Jadi secara nggak langsung di sini kita bisa sih membuat anak itu berpikir apa yang mereka lakukan itu nanti itu ada konsekuensinya tersendiri. Dan yang terakhir itu ialah manajer. Di posisi ini itu ada contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di posisi kontrol manager ini kita secara nggak langsung mendidik anak untuk menjadi bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, anak-anak juga dia bisa belajar mandiri karena dia tahu tuh kesalahannya itu apa, terus kira-kira cara memperbaikinya seperti apa. Kalau contoh di cuplikan video tadi, di posisi manajer dia tahu kesalahannya maksudnya telat karena dia telat hidupin alarm. Tapi setelah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dia tahu gitu cara memperbaikinya itu seperti apa. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya, dia ada inisiatif tersendiri. Dia ada inisiatif tersendiri bahwa supaya dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah, yaitu dia nggak akan lagi lupa masak alarm, dan dia juga bisa minta tolong ibunya untuk membangunkannya pada saat berangkat sekolah. Dan yang kedua, dia juga bisa minta tolong ke kakeknya untuk mengingatkan. Di sini kita ada posisi penghukum dan ada dampaknya juga. Posisi penghukum itu ciri-cirinya ada suaranya tinggi, kayak marah gitu ya. Terus bahasa tubuhnya mata melotot gitu. Jadi ya benar-benar marah gitu, terus jarinya nunjuk-nunjuk. Dan hukumannya itu dia bisa berupa fisik maupun psikis. Ini dampak yang akan didapatkan oleh murid kita, yaitu tadi murid bisa saja menjadi penendang dan dia tidak bisa juga menyukai guru atau master yang diampun. Jadi di sini posisi hukum kalau saya perhatikan kurang baik ya kalau kita terapkan. Dan di posisi pembuat merasa bersalah itu dia suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang menyatakan kesalahan murid dapat membuat guru menderita. Dan ini dampak yang didapatkan oleh peserta didik kita ialah dia bisa merasa bersalah atau dia merasa identitasnya gagal dan rendah diri. Di posisi teman, nanti suara guru akan terdengar ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi di sini kalau posisi teman, kita dari gurunya pesannya apa ya? Nggak ada yang tadi kayak di penghukum itu yang matanya melotot, tangannya nunjuk-nunjuk, atau yang lain gitu ya. Dan ini juga dampak yang didapat oleh murid murid akan bergantung dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Di posisi pemantau itu bersuaranya datar, dia tidak emosional, tidak bercanda gurau, tidak meningkat suara, tercipta identitas diri berhasil atau positif, harus selalu memantau murid. Dampaknya itu murid akan menghitung konsekuensinya atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer, bersuaranya netral, dia tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi,
Dia bisa menciptakan identitas berhasil atau positif. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Itu dampak yang dirasakan oleh murid. Nantinya yaitu murid bisa mandiri, dia bisa percaya diri dan dapat menyelesaikan masalahnya. Ini posisi kontrol. Apakah aku? Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya ke penghukum ya, Pak ya. Kalau seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan bagi bapak ibu ya. Nah, ini kurang lebih seperti teman ya tadi posisi kontrolnya. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dan ini ada prosedurnya juga, yaitu dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi di sini mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan, gantilah kalimat negatif menjadi positif. Kita tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah disusun. Menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan sekolah atau kelas tersebut, dan juga bisa mengatakan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Dia bersifatnya abstrak, terus dia berupaya pernyataannya ini universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan warga sekolah atau warga kelas. Dan ini dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini pada gambar segitiga restitusi, yaitu di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid dan bertanggung jawab, yaitu dia bisa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan cara menstabilkan identitas, ini prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ada kalimat yaitu berbuat salah itu wajar. Terus gak ada manusia yang sempurna. Lanjut lagi, bapak ibu juga pernah melakukan itu. Bapak ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Dan validasi tindakan yang salah ialah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan ini dimenangkan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi murid, dilakukan dengan guru melakukan proses dialog yang bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada posisi kontrol manager yang didapat tadi itu penyelesaian masalahnya yang dihadapi itu dengan melakukan proses dialog sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan ketiga restitusi. Dan di ketiga restitusi ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini berdasarkan dari gambar segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini dia ada validasi tindakan yang salah, menanyakan
keyakinan dan menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas gagal ke identitas sukses, tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau memperbaiki hubungan di sini. Dan yang terakhir yaitu pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada tidak memojokkan atau tidak menyalahkan gitu ya. Jadi menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku sudah divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid sudah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Harapan penerapan segitiga restitusi yaitu murid bisa menjadi lebih kuat sebagai pribadi. Yang kedua, dia membuka wawasan bagi murid untuk dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Di penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau di sini di posisi kontrol tadi sebagai manajer ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekian, itulah pemaparan dari saya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, yang kurang saya mohon maaf dan kepada Allah. Ya, dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.